Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Anatomi Sistem Hematologi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 6. Dengan anggota Haura Azra Humairah, Riza Syahputri, Syakila Lubis, Bunga Indahsari, Barik Darmawan Arwi, Cindy Audinata, Putih Arfia, Debbie Febrian Evan, Alia Ulfadilah, Wafika Sabirah Faizal, dan Kuntum Khaira Ummah. Berikut ini materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu apa itu hematologi. Yang kedua, proses hematopoiesis. Yang ketiga, macam-macam fungsi dan degradasi sel darah. Hematologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang darah dan gangguan yang berlangsung pada darah, dan disebabkan oleh efek samping dari obat yang kita konsumsi, adanya penyakit tertentu, serta tidak terpenuhinya zat nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hematopoiesis. Hematopoiesis berasal dari kata hema, yaitu darah, dan poiesis, yaitu pembentukan. Hematopoiesis adalah proses pembentukan semua sel darah, termasuk proses pembentukan eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping darah. Lalu, bagaimana proses hematopoiesis? Yuk, simak video berikut ini. Proses pembentukan darah dimulai dari sel induk, yaitu stem cell. Sel induk ini kemudian mengalami diferensiasi menjadi seri myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Myeloid stem cell mengalami perkembangan sel yang berbeda, yaitu eritroblast, mieloblast, monoblast, dan megakaryoblast. Pada seri eritroblast, kemudian akan berkembang menjadi sel eritrosit. Pada seri mieloblast, akan berubah menjadi promielosit, kemudian berkembang menjadi mielosit. Mielosit kemudian akan berkembang dan berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel batang yang berbeda, yaitu sel basofil, eosinofil, dan neutrofil. Seri monoblast akan berkembang menjadi promonosit, kemudian berkembang menjadi monosit. Lalu, sel megakaryoblast akan berkembang menjadi promegakaryosit, berkembang lagi menjadi megakaryosit, dan menjadi trombosit. Sedangkan lymphoid stem cell berkembang menjadi lymphoblast, dan kemudian prolimfosit, dan akhirnya menjadi sel matang limfosit. Apa saja macam-macam sel darah dan fungsinya? Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit adalah sel yang paling banyak di dalam darah. Selnya juga tidak memiliki inti sel. Fungsinya untuk membawa dan mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, dibantu dengan hemoglobin, dan membawa karbon dioksida dari jaringan, kemudian membawanya kembali ke paru-paru. 2. Leukosit atau sel darah putih. Leukosit adalah sel yang mempunyai inti sel, tidak memiliki kemampuan membawa oksigen, dan tidak memiliki hemoglobin seperti eritrosit.
Fungsinya mempertahankan tubuh dan melawan infeksi atau benda asing yang berpotensi membahayakan tubuh, membuang sel darah merah yang telah tua dan jaringan yang rusak, serta mengidentifikasi adanya sel kanker dalam tubuh sehingga dapat menghancurkannya. 3. Trombosit atau keping darah. Trombosit adalah sel yang sangat kecil dengan diameter 2-4 mikrometer dan berbentuk kepingan. Fungsinya membantu proses pembekuan darah jika terjadi luka dan memiliki peran dalam sistem hemostasis pada tubuh. Selanjutnya, degradasi sel darah. Rata-rata usia sel darah merah ialah 120 hari. Kemudian di eritrosit akan terjadi hemolisis oleh makrofag yang berlangsung di hati, limfa, dan organ yang melakukan fagositosis bakteri yang masuk ke dalam tubuh lainnya sehingga melepaskan hemoglobin ke dalam darah. Proses degradasi sel darah merah dan hemoglobin. 1. Hemoglobin pecah menjadi dua bagian, yaitu hemi dan globin. Selanjutnya, globin akan didegradasikan agar menjadi asam amino yang berguna untuk membentuk protein lainnya. 2. Heme menghasilkan produk berupa pigmen empedu dalam bentuk bilirum yang selanjutnya diekskresikan ke dalam empedu dan masuk ke dalam usus. Sedangkan Ve akan didaur ulang atau digunakan kembali agar tubuh tidak kekurangan zat besi.